Ya, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme atau cara kerja dari RCL Meter. Oke, selanjutnya bisa di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang pengantar awal dari RCL Meter itu sendiri. Selanjutnya ada fitur utamanya, prosedur general, cara menggunakan instrumennya, dan referensi fungsi dan pengoperasian panel. Oke, next. Oke, jadi pertama ada pengantar awal. Next. Oke, yang pertama ada tujuan dan fungsi. PM6304 digunakan sebagai alat ukur yang dirancang untuk mengukur komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, dan induktor secara otomatis dan akurat. Kemudian ada pengoperasian alat. Dalam mengoperasikan PM6304, perlu diperhatikan bahwa lubang ventilasi tidak boleh ada halangan dan tidak boleh diletakkan di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan apapun yang memancarkan atau menghasilkan panas. Yang terakhir, untuk pengantar awal ini ada grounding atau earthing. Sebelum menyambungkan PM6304 ke alat yang lain, pastikan alat terhubung ke ground, colokan steker ke stop kontak yang sudah tergrounding, dan jangan sesekali putuskan kabel ground pelindung karena bisa membuat PM6304 menjadi berbahaya. Oke, next. Selanjutnya ada line voltage setting and fuses. Dan di sini kita bisa melihat tabelnya ya, dan itu ada kode-kode untuk PM6304. Tegangan dan spesifikasi sekring berada pada panel belakang. PM6304 dapat diatur ke tegangan 100 volt, 120 volt, 220 volt, atau 240 volt AC lewat selektor di panel belakang. Untuk mengganti sekring atau memilih tegangan, dapat dilakukan pencabutan kabel listrik dan pembukaan kompartemen seperti yang bisa dilihat gambar di bawah. Oke, next. Kemudian bab kedua ada fitur utama. PLC meter PM6304 dapat digunakan untuk mengukur resistansi, kapasitansi, dan induktansi dengan keakurasian mencapai 0,1%. PM6304 ini memiliki akurasi yang lebih tinggi sebesar 0,05% pada frekuensi sinyal uji hingga 2 kHz. Instrumen ini menyediakan fungsi otomatis dan fitur rentang otomatis yang memungkinkan pengukuran yang lebih cepat dan lebih presisi, serta diagnostik komponen pasif dalam bentang yang luas. Komponen yang akan diukur dihubungkan ke instrumen melalui tiang panel depan, kabel uji 4 kabel PM95412A, atau adaptor uji 4 terminal PM9542A. Tersedia juga adaptor PM9542 SMD atau pinset SMD PM9540 atau TWL untuk komponen yang dipasang di permukaan. Pengukuran dilakukan menggunakan sistem 4 kabel. Frekuensi uji dapat dipilih dalam kisaran 50 kHz hingga 100 kHz. Tersedia 3 tegangan uji yaitu 2 volt, 1 volt, dan 50 mV RMS. Hasil pengukuran nilai numerik, dimensi, dan simbol rangkaian ekuivalen ditampilkan pada layar LCD yang diperbarui dengan kecepatan sekitar 2 pengukuran per detik. Mikroprosesor mengatur proses pengukuran, menghitung nilai pengukuran, dan mentransfer hasilnya ke layar. Next. Dalam mode auto, parameter dominan dan sekunder, baik R, C, atau L dari komponen yang diuji dipilih secara otomatis untuk ditampilkan. Misalnya, untuk induksi dengan faktor Kuartaski antara 1 dan 1000, instrumen akan menunjukkan nilai pengukuran indukansi seri dan resistansi seri, dan sebagai simbol rangkaian ekuivalen, koneksi seri, induksi, dan resistansi. Nah, selain mode auto, mode berikut dapat dipilih yaitu ada komponen seri atau paralel, impedansi Z, sudut fase V, faktor kualitas Q, faktor disipasi D, tegangan komponen Px, dan arus komponen Ix. Next. Tegangan gas DC internal 2 volt DC dapat ditambahkan ke tegangan pengukuran untuk kapasitor elektrolit. Tegangan gas DC eksternal juga dapat dipilih hingga 40 volt DC.
Pengukuran resistansi DC tanpa sinyal uji AC dapat dilakukan dengan menggunakan uji DC PM9565. Instrumen ini dapat diprogram dan dapat mentransfer data pengukurannya melalui interlace PM9548 untuk IEEE 488 atau melalui PM9549 Interface untuk RS232. 10 pengukuran periodik juga dimungkinkan. RS323 Interface juga memungkinkan keluaran hasil pengukuran langsung ke printer tanpa memerlukan pengontrol. Untuk menyortir dan mengelompokkan komponen, tersedia kanal lidah daun kamera untuk opsional, pemrograman bin PM9559 dan antarmuka penanganan PM9566. 9 pengaturan instrumen lengkap dapat disimpan dan dipanggil kembali untuk pengaturan yang cepat dan mudah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur general dari era oximeter ini. Next slide. Yang pertama ada elemen kontrol. Dari elemen kontrol ini pertama ada tombol pengaturan mode PM6304, itu dilengkapi dengan tombol untuk beralih antara mode pengukuran otomatis dan juga manual. Mode otomatis berguna untuk pengukuran cepat, sementara mode manual memberikan kontrol lebih dalam pemilihan parameter. Yang kedua itu ada dial pengaturan parameter. Terdapat dial yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan frekuensi pengujian dari 50 Hz hingga 100 kHz dan level tegangan mulai dari 50 mV hingga 2 volt. Dial ini memungkinkan perubahan cepat pada konfigurasi alat tanpa harus masuk ke menu yang lebih rumit gitu. Nah, yang terakhir ini ada tombol fungsi tambahan. Tombol-tombol lain mencakup akses langsung ke fitur seperti zero adjustment, pengaturan akurasi dan mode binding, pengelompokan komponen. Ini memastikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dalam pengukuran. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dan koneksi. Pada layar tampilan, layar pada PM6304 menampilkan data pengukuran seperti resistansi, kapasitansi, atau induktansi dalam format yang mudah dibaca. Selain itu, layar ini juga menampilkan status alat termasuk parameter seperti frekuensi, tegangan, mode pengukuran, dan hasil akhir dalam satuan yang relevan seperti ohm, farad, dan juga henry. Koneksi 4 kabel. Koneksi 4 kabel digunakan untuk memastikan akurasi pengukuran yang tinggi. Dengan metode ini, pengaruh resistansi dari kabel pengujian dapat diminimalisir, yang penting dalam pengukuran resistansi rendah dan impedansi. Nah, lalu ada komunikasi interface. Koneksi IEEE 488 dan RS232 memungkinkan integrasi alat ini dengan sistem komputer atau perangkat otomatisasi lainnya. Ini sangat penting untuk aplikasi industri atau laboratorium yang membutuhkan pengujian otomatis atau pengumpulan data jarak jauh. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengaturan dan aksesori pengukuran. Untuk pemilihan mode pengukuran, PM6304 mendukung berbagai mode pengukuran untuk komponen pasif, termasuk mode pengukuran AC dan DC, serta mode pengukuran untuk kapasitansi, induktansi, dan resistansi. Pengguna harus memilih mode yang sesuai dengan jenis komponen yang diuji. Selanjutnya itu adalah pemilihan tegangan dan frekuensi. Pengguna dapat memilih level tegangan pengujian antara 50 mV hingga 2 volt, serta frekuensi pengujian dari 50 Hz hingga 100 kHz dengan langkah-langkah 100 Hz. Pemilihan parameter ini harus disesuaikan dengan spesifikasi komponen yang diuji agar hasil pengukuran akurat gitu. Nah, yang terakhir ini ada aksesoris pengujian. PM6304 dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti penjepit uji 4 kabel untuk pengukuran yang lebih presisi, serta adaptor khusus untuk pengujian komponen dengan bentuk atau karakteristik unik. Aksesoris ini penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan kompatibilitas dengan berbagai komponen. Next slide. Nah, berikut ada contoh pengukurannya. Pertama ada prosedur pengukuran kapasitansi. Contoh pengukuran kapasitansi melibatkan langkah-langkah seperti menghubungkan kapasitor ke alat menggunakan koneksi 4 kabel, memilih mode pengukuran kapasitansi, dan menyesuaikan frekuensi serta tegangan pengujian sesuai dengan spesifikasi kapasitor. Setelah pengukuran selesai, hasilnya akan ditampilkan di layar dalam satuan farad. Selanjutnya ada penyesuaian nol dan kalibrasi. Untuk meningkatkan akurasi, penyesuaian zero dilakukan sebelum pengukuran dimulai, yang menghilangkan offset yang mungkin disebabkan oleh koneksi atau kondisi lingkungan. Kalibrasi juga dapat dilakukan secara otomatis atau manual untuk memastikan alat tetap berfungsi dalam batas toleransi yang diharapkan. Nah,
Untuk analisis hasilnya, hasil pengukuran akan dianalisis berdasarkan parameter yang dipilih, dan jika hasil berada di luar toleransi, alat akan memberikan indikasi kesalahan atau kebutuhan penyesuaian lebih lanjut. Untuk selanjutnya ada cara menggunakan instrumen. Nah, untuk yang pertama adalah prinsip pengukuran. Pengukuran komponen didasarkan pada teknik arus dan tegangan. Tegangan komponen dan arus komponen diukur dan diubah menjadi nilai biner. Dari nilainya ini, CPU menghitung parameteristik komponen melalui mode auto, parameter dominan dan sekunder atau resistansi, kapasitansi, dan induksi ditampilkan. Selain itu, parameter yang dipilih secara manual dapat ditampilkan dari. Dan untuk selanjutnya untuk pengukuran AC satu siklus terdiri dari 7 pengukuran tunggal yang hasilnya disamping dan dievaluasi secara aritmatika. Akhirnya hasilnya ditransfer ke layar. 7 pengukuran tunggal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran tegangan 0 derajat dan pengukuran faktor penguat integral. Yang selanjutnya ada pengukuran tegangan 90 derajat. Terus ada pengukuran referensi 0 derajat. Untuk selanjutnya ada yang gain faktor kurang dari satu dan gain faktor sama dengan satu. Untuk gain faktor yang lebih dari satu itu ada referensi pengukuran sudut 90 derajat, pengukuran arus 0 derajat, pengukuran arus 90 derajat, dan pengukuran referensi 0 derajat. Untuk yang gain faktor sama dengan satu, sama juga ada pengukuran arus 0 derajat, pengukuran arus 90 derajat, dan referensi pengukuran 0 derajat, dan pengukuran referensi 90 derajat. Untuk mikromasker menggunakan nilai terukur untuk menghitung resistansi seri ekuivalen RS, reaksitansi seri ekuivalen RX, dan faktor kualitas yang rumusnya adalah Q sama dengan RS per R, XS per RS dari komponen. Dalam mode auto, mik mikroprosesor menentukan parameter domain dan sekunder, menghitung nilainya, dan menampilkan besar dengan simbol rangkaian ekuivalen. Jika salah satu parameter lain yang dipilih secara manual, parameter ini dihitung dan ditampilkan. Setelah itu, siklus pengukuran berikutnya dimulai dengan 7 pengukuran tunggal. Diagram fase dan rumus berikut menunjukkan dasar matematika untuk menghitung integral nilai komponen. Ini dari grafiknya ada ini. Dan dalam diagram hubungan fase antara I dan V merupakan induksi yang rugi. Dalam setiap siklus pengukuran, komponen berikut ditentukan VP, VQ, IQ, dan IP. Rangkaian resistansi dan reaktansi dihitung dari komponen ini. Dan untuk rumusnya ada yang di samping ini. Selanjutnya, rangkaian ekuivalen ini bisa berlaku untuk bisa mencari faktor kualitas yang rumusnya Q itu sama dengan tan itu. Dan ada juga mencari faktor disipasi. Nah, besar Q dan tanda X menentukan parameter komponen mana yang domain. Jika RS positif, maka induktif. Jika RS negatif, maka kapasitatif. Untuk beberapa parameter ini juga ada rumus-rumus lain untuk nyari rumus-rumusnya. Nah, untuk selanjutnya ada komponen pengukuran. Yang pertama itu ada uji sinyal frekuensi dan tegangan. Konvergen analog ke digital atau ADC yang digunakan untuk mendigitalkan nilai yang diukur pada dasarnya tidak sensitif terhadap gangguan dengungan yang masuk ke dalam pengaturan pengukuran. Gangguan dengungan dapat menurunkan akurasi pengukuran menggunakan frekuensi uji 60 Hz atau 120 Hz pada daya AC 50 Hz atau frekuensi uji 50 Hz pada daya AC 60 Hz. Tegangan bias interval 2 VDC atau bias ekstrim maksimum 20 VDC dapat ditambahkan ke sinyal AC. Tegangan eksternal harus dibebaskan dari dengungan, terutama jika frekuensi sinyal uji adalah 50 Hz atau 60 Hz. Selanjutnya ada resistor. Pada prinsipnya, selain komponen resistifnya saja, resistor juga mempunyai komponen kapasitif yang mendukungnya. Ini salah satu rangkaiannya. Selanjutnya ada dalam kasus resistor lilitan kawat C dan L relatif tinggi karena lilitannya. Dalam kasus resistor film, nilai tersebut jauh lebih kecil. Dengan resistor bernilai rendah atau lebih kecil dari 1 kilo ohm, komponen induksi seri mendominasi. Nah, itu untuk rangkaiannya. Untuk selanjutnya dengan sisa bernilai tinggi atau lebih besar dari 1 kilo ohm, ya untuk C-nya yang lebih mendominasi atau kapasitasi. Selanjutnya ada induktansi. Uh, untuk induktansi itu kondisi pengukurannya seperti
seperti ya frekuensi ujinya atau F-test harus berada jauh di atas frekuensi resonansi diri atau F0. Frekuensi F0 bisa sangat rendah karena kapasitansi lilitannya relatif tinggi. Untuk rumusnya ada sedikit. Untuk ini gunakan tegang lilitan untuk mengukur senti lilitan. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada kapasitor. Untuk ada kapasitor ada dua, itu ada untuk foil kapasitor itu rangkaiannya. Dan selanjutnya ada kapasitor elektrolit. Ada untuk tegangan AC itu rangkaiannya dan ada tegangan DC itu rangkaian satu lagi. Untuk kondisi pengukurannya, frekuensi untuk uji sinyal tidak boleh dipilih terlalu tinggi karena jika tidak kapasitas yang diukur terlalu tinggi sangat frekuensi resonansi terdekat di dekat ke. Untuk rumusnya yang F0 sama sebelumnya. Jika frekuensi terlalu rendah, komponen ohmik dan induktif akan memasukkan hasil. Frekuensi uji yang lebih rendah dari F0/30 harus diambil sebagai nilai perkiraan. Selanjutnya ada otomatis zero trim. Saat menekan tombol zero trim selama kurang lebih 2 detik, instrumen akan melakukan pengukuran impedansi pada pengaturan pengukuran dan menyimpan nilai yang ditentukan. Layar akan menampilkan pas. Untuk semua pengukuran selanjutnya, nilai ini akan dipertimbangkan. Untuk memastikan akurasi pengukuran terbaik, Anda harus melakukan zero trim saat mengubah pengaturan pengukuran frekuensi uji sinyal atau voltase sinyal uji saat frekuensi sinyal uji lebih lebih besar dari 10 kHz. Jika Anda menekan tombol zero trim dengan komponen yang terhubung dengan impedansi lebih kecil dari 10 ohm atau 100 kilo ohm, nah komponen akan dipertimbangkan. Pada pada kontak terbuka atau terhubung singkat dari pengaturan pengaturan pengukuran, instrumen sekarang menunjukkan nilai resistansi negatif, misalnya atau indikasi jika kapasitas terhubung. Data trim tersimpan dalam memori akan simpan meskipun sudah dimatikan. Selanjutnya ada short circuit trim untuk mengukur impedansi rendah, khususnya di bawah 100 ohm. Disilahkan menghubungkan sikat kontak dari pengaturan pengukuran dan tekan tombol zero trim selama 2 detik. Layar menampilkan busy dan SDT atau hubungan singkat. Instrumen sekarang melakukan pengukuran yang menyimpan nilai yang ditentukan, yaitu impedansi hubungan singkat. Layar menampilkan pas. Untuk semua pengukuran lebih lanjut, nilai ini dipertimbangkan, termasuk impedansi saluran dan kontak. Jika selama pemasangan hubungan singkat impedansi yang diukur lebih besar dari 10 Q, maka fail akan ditampilkan. Selanjutnya adalah open circuit trim. Bila Anda mengukur kapasitansi rendah dengan frekuensi sinyal uji yang tinggi, impedansi rangkaian terbuka dan pengaturan pengukuran akan dapat mempengaruhi hasil. Lepaskan semua komponen yang terhubung dan tekan tombol zero trim selama detik. Layar menampilkan busy dan OCT atau rangkaian terbuka. Instrumen melakukan pengukuran dengan mempertimbangkan nilai yang ditentukan, yaitu mengimpedansi rangkaian terbuka untuk semua pengukuran berikutnya. Maka layar akan menampilkan pas. Jika impedansi yang diukur selama pemangkasan rangkaian terbuka lebih lebih kecil dari 100, maka display menampilkan fail. Untuk zero trim, kontak drive plus dan send plus, serta drive min dan send stream harus dihubungkan. Selama penyangkutan adaptor yang tersedia dari Fluke, ini biasa dipastikan secara otomatis kecuali untuk kabel PM9540 atau band dan adaptor SMD PM9542 SMD. Tuh, pemasangan drive gambar kayak gitu. Untuk melakukan zero trim pada adaptor terbuka dengan kontak drive atau send yang terhubung, adaptor SMD dilengkapi dengan komponen SMD dengan impedansi Z0. Digunakan komponen ini untuk pemasangan sirkuit terbuka. Untuk pemasangan sirkuit pendek, Anda dapat menggunakan salah satu komponen yang terpasang dengan impedansi Z infinite. Komponen ini memiliki resistansi nyata sebesar 4. Anda harus memperhitungkan nilai ini jika Anda mengukur impedansi rendah. Selanjutnya adalah mode pengukuran. Mode pengukuran ada dua, yaitu mode auto sama mode manual. Untuk mode auto, parameternya ditentukan dan ditampilkan secara otomatis dengan tekanan untuk menghidupkan tekan tombol auto. Layar akan menampilkan auto, nilai parameter di batas atas dan nilai parameter sekunder di baris bawah dari simbol rangkaian ekuivalen berikut.
Kriteria keputusan untuk memilih parameter domain adalah Q sama dengan D sama dengan 1. Nilai Q dan D tidak hanya bergantung pada komponen, tapi juga pada frekuensi uji yang digunakan. Untuk yang manual, parameter ini hanya muncul satu mode, dan mode itu ada mode seri paralel, impedansi, fase sudut, faktor kualitas, faktor disipasi, pengukuran arus, dan pengukuran tegangan. Selanjutnya adalah pengaturan instrumen untuk menyimpan atau mengingat. Yang pertama itu menyimpan. Data disimpan dengan menggunakan tombol store. Layar ditampilkan store dan angka dari 1 sampai 9 untuk meregister memori. Angka ini yang akan digunakan untuk menyimpan pengaturan. Kini dapat dipilih menggunakan tombol plus atau min, nilai yang diukur tidak disimpan. Untuk selanjutnya ada mengingat. Pengaturan tersimpan dipanggil dengan menggunakan tombol recall. Layar menampilkan RCL dan nomor register memori. Panel mulai berkedip. Data dan dari register memori ini hanya ditampilkan tetapi belum dipanggil. Selanjutnya adalah binding. Instrumen diatur ke mode bin dengan tekan tombol binding. Pengaturan instrumen yang tersimpan dalam memori diadopsi. Instrumen beralih secara otomatis ke pengukuran tunggal untuk menghindari kesalahan penggunaan saat memasukkan atau mengeluarkan komponen yang diukur. Layar menampilkan maksimal 5 digit. Instrumen menghitung dengan resolusi yang lebih tinggi. Misalnya batas atas pin 1 adalah 100 ohm. Instrumen mengukur ada 100.000 ohm. Masukkan komponen dan mulai mengukur dengan menggunakan tombol trigger. Untuk PM6304 memeriksa komponen berdasarkan kriteria masing-masing wadah dan menunjukkan di wadah mana komponen tersebut berada di nilainya. Jika tidak ada kriteria dari wadah 1 hingga 9, maka layar akan menampilkan gagal. Selanjutnya adalah antarmuka penanganan PM9566. Untuk memudahkan penanganan lebih lanjut terhadap komponen yang diperiksa, Anda dapat menghubungi saluran kontrol selalu dari ke nomor tempat melalui handle interface atau opsi. Misalnya LED dapat menghiasi tempat sampah, tempat komponen ditempatkan dalam hubungkan saluran kontrol ini. Untuk identifikasi LED itu gambar seperti itu dan penanganan otomatis prinsipnya juga sama gitu. Dan untuk penempalan pina ada sampai 15 yang begitu. Selanjutnya ada batas jangkauan dan error. Untuk batas jangkauan resistor itu paling tinggi hanya sampai 200 mega ohm di AC dan 50 mega ohm di DC. Untuk kapasitor paling tingginya hanya sampai 32 Fahrenheit atau ada pada 50 Hz dan 16 mF pada 100 kHz. Untuk induksitansi paling tinggi ada 637 kilo Henry pada 50 Hz dan 318 Henry pada 100 kHz. Tanda bintang di depan digit atas menunjukkan bahwa komponen yang diukur berada di luar tentang pengukuran batas kesalahan dasar. Selama pengukuran dengan tegangan bias diaktifkan, layar akan menunjukkan jika ada aliran listrik DC berlebihan dari sumber bias. Jika nilai yang dimasukkan untuk penangguhan tidak cocok satu sama lain, maka instrumen akan menampilkan kesalahan saat Anda upaya untuk menyimpannya. Jika instrumen tidak mengompensasi impedansi hubungan singkat atau hubungan terbuka selama pemangkasan, instrumen akan menampilkan gagal. Untuk selanjutnya yang bab 5 ada referensi fungsi dan penguasaan panel. Yang pertama adalah fungsi panel depan. Panel depan terdiri dari berbagai tombol kontrol untuk memilih mode pengukuran, mengatur frekuensi, dan tegangan pengujian. Terdapat layar LCD 5 digit yang menampilkan hasil pengukuran dalam format yang mudah dibaca. Terdapat konektor 4 wire untuk menghubungkan komponen yang diuji, memastikan akurasi pengukuran yang tinggi. Selanjutnya adalah ada fungsi pemrograman PM9559 bin programmer. Alat ini dapat diprogram menggunakan antarmuka, remote control, infrared, PM9559 untuk otomatisasi pengukuran dan penyimpanan pengaturan pengukuran. Mendukung pemrograman mode pengukuran otomatis termasuk pemilihan frekuensi dan tegangan. Yang ketiga ada penyimpanan dan pemanggilan pengaturan. Alat ini mendukung fungsi penyimpanan, pengaturan, pengukuran yang memungkinkan penanggulangan konfigurasi sebelumnya tanpa perlu memerlukan ulang parameter. Lanjutnya ada memudahkan proses pengukuran yang berulang dengan efisiensi tinggi. Keempat ada pesan kesalahan dan batas pengukuran. Alat ini dilengkapi dengan sistem pesan kesalahan otomatis yang akan memberikan peringatan ketika
hasil pengukuran berada di luar jangkauan atau terdapat kesalahan koneksi. Alat ini dapat mengukur berbagai komponen dalam rentang tertentu seperti resistansi hingga 250 mega ohm, kapasitansi hingga 31 31,8 F dan induksiansi hingga 634 kHz. Interface dan binding mendukung antarmuka komunikasi IEEE MIN 488 dan RS232 untuk koneksi dengan perangkat eksternal. Fungsi binding digunakan untuk mengelompokkan komponen berdasarkan parameter yang telah ditentukan, sangat berguna dalam proses produksi dan pengujian massal. Ya, Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.